regrets, we live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive, hand in hand we'll continue the ride. No regrets, we live for the night, chasing dreams until the sunlight. Beberapa hari lagi laga antara Australia melawan Indonesia akan bergulir. Kali ini Australia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Mereka akan menggunakan Sydney Stadium sebagai venue pertandingan. Untuk urusan tiket, beberapa waktu yang lalu, pihak The Socceroos juga sudah merilis. Tak hanya untuk fans mereka, tiket tersebut juga berlaku untuk fans Indonesia. Uniknya, meski pihak Australia membatasi tiket untuk fans Indonesia, namun kita tahu sendirilah fans kita bagaimana. Mereka pasti nekat dan mencari cara agar bisa mendapatkan tiket serta mendukung langsung timnas tercinta di dalam stadion. Seperti yang mereka lakukan ketika menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau ribuan fans di sana ternyata sudah standby menunggu kedatangan para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan komunitas Garuda Australia benar-benar serius untuk menjadikan Sydney sebagai kandang Garuda. Melihat antusias luar biasa dari fans Indonesia di Australia, membuat pemain anyar seperti Joe Pelupessy serta Dean James makin gak sabar untuk merasakan atmosfer gila dari fans Indonesia yang memang dikenal sangat militan tersebut. Seperti kita tahu, kalau beberapa waktu yang lalu, Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan jika tiket pertandingan antara Australia melawan Indonesia telah terjual habis. Itu artinya Stadion Sydney bakal dipenuhi oleh ribuan supporter. Sayangnya perbandingan supporter yang hadir bakalan jomplang. Sebagai tuan rumah, tentu Australia mendapatkan jatah tiket yang lebih banyak. Diperkirakan mereka akan mengisi 90% dari total kapasitas stadion. Sementara sisanya adalah fans Indonesia dan fans umum, serta jurnalis yang ingin meliput pertandingan tersebut. Untuk jatah tiket sendiri, kabarnya Indonesia diberi kuota sebanyak 4.000 lembar, jumlah yang terbilang kurang untuk ukuran fans Indonesia. Bahkan saking kurangnya, tiket tersebut langsung ludes terjual dalam hitungan beberapa jam. Soal ini tampaknya memang disengaja oleh pihak Australia, karena mereka tak ingin melihat fans Indonesia mendominasi stadion dengan nyanyian yang terus mereka lakukan selama jalannya pertandingan. Namun, bukan fans Indonesia namanya kalau nggak punya banyak akal. Pada H-6 jelang pertandingan atau tepatnya pada tanggal 13, pihak FA Australia masih membuka tiket sisa-sisa yang belum terjual setelah sebelumnya terus-menerus restock. Dan kelompok supporter Garuda Australia terus mencari anggota yang lebih besar. Mengingat mereka juga akan membentangkan sayap Garuda alias koreo yang tak kalah megah dari koreo La Grande Indonesia. Menurut pengakuan Ketua Komunitas Garuda Australia, yaitu Osvaldo Giovanni, setidaknya ia bersama rekan komunitas akan membawa koreo yang lumayan besar diameternya. Maka dari itu, jika sebelumnya sudah berhasil membeli sekitar 4.000 tiket, kali ini sang ketua kembali membeberkan akan lebih banyak bahkan mencapai 10.000. Tergantung akankah ada yang join lagi sebelum ditutup, dan bisa juga ada yang mandiri tidak mengikuti komunitas. Angka itu didapatkan dari seluruh barisan kursi di Tribun Selatan. Karena ternyata Garuda Australia telah inisiatif sendiri untuk membooking seluruh tribun bagian tersebut. Yang mana hal ini telah didiskusikan dengan pihak Federasi Sepak Bola Australia, biar jika nantinya fans Indonesia membludak bisa ditampung di suatu tempat tanpa tersebar. Jadi sebenarnya kita udah coba komunikasi juga dengan Football Australia, PSSI-nya, FA-nya Australia, untuk minta di mana sih alokasi supporter Indonesia dan kalau bisa kita boleh nggak manage tiket ini, tapi memang nggak ada tanggapan yang positif juga, mungkin mereka sibuk atau ada kegiatan lain, jadi akhirnya kita putuskan untuk kita sendiri yang inisiatif untuk membook sendiri. Akhirnya kita kurva selatan itu di South, semua kita arahkan supporter kita untuk memenuhi South section gitu. Kita tahu posisi kita di South itu di hari tiket dijual. Jadi pas kita tahu itu kita di BI 8 di grup WhatsApp kita langsung kita bilang semua yang di South kita ambil. Jadi ya itu kan ada sekitar mungkin 5.000 10.000 kursi. Ya,
kita arahkan supporter untuk ya penuhin sebanyak-banyaknya. Indonesia udah nggak takut lagi. Sekarang, untuk lebih dalam memahami seperti apa head-to-head pemain timnas Indonesia dengan Australia nanti, kita akan coba bandingkan dari posisi ke posisi. Dimulai dari kiper. Di posisi ini, Indonesia punya 2 kiper kelas dunia. Pertama ada Emil Audero dari Palermo yang punya nilai pasar 4,8 juta euro dan Martin Paes dari FC Dallas yang punya nilai 1,7 juta euro. Sekali lagi ini adalah duet kiper kelas dunia. Audero punya 176 caps di Serie A Italia, sementara Paes adalah salah satu kiper terbaik di MLS musim lalu. Dengan musim ini, ia juga mengawali penampilannya dengan mengesankan bersama FC Dallas. Bagaimana dengan Australia? Kiper utama mereka adalah Matt Ryan, yang saat ini bermain di Lens dan punya nilai 2,4 juta euro. Matt Ryan adalah kiper hebat yang jadi kiper utama AZ Alkmaar. Tapi pelapisnya seperti Joe Gauci yang main di Aston Villa hanya punya nilai 1,4 juta euro yang dapat dikatakan kalah kelas dibandingkan opsi Indonesia. Di posisi ini menurut kami Indonesia lebih unggul. Selanjutnya di posisi belakang, di timnas Indonesia dapat dikatakan memiliki pemain-pemain hebat dengan nilai yang fantastis. Sebagai contoh Jay Itzes, kapten tim Serie A Venezia ini punya nilai 2,4 juta euro atau sekitar 52 miliar rupiah. Belum lagi Mads Hilgers yang punya nilai 8,8 juta euro atau sekitar 150 miliar rupiah. Hingga Kevin Dix yang punya nilai 4,4 juta euro yang setara dengan 78,4 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan Australia, pemain bertahan termahal mereka adalah Alessandro Sirkati, 8,3 juta euro atau 147 miliar rupiah, dan juga Harry Sutar yang punya nilai 7,8 juta euro atau 139 miliar rupiah. Tapi menariknya, 2 pemain termahal Australia ini justru tak bisa main lawan Indonesia karena cedera. Tanpa keduanya, pemain termahal Australia adalah Cameron Burgess dengan nilai 2,4 juta euro. Dan itu kenapa di posisi belakang, secara kualitas Indonesia, kami pikir punya kualitas pemain yang bisa bersaing, bahkan mengungguli Australia. Terkhusus tanpa 2 pemain termahal Australia yang cedera, yakni Sirkati dan Harry Sutar. Sekarang di posisi tengah. Di posisi inilah kami lihat timnas masih kalah kedalaman dibandingkan Australia. Pemain dengan nilai tertinggi di timnas adalah Tom Haye dari tim Almere City dan nilai pasarnya sudah menurun dibandingkan tahun lalu, di mana saat ini Tom punya nilai pasar di angka 1,4 juta euro yang setara dengan 26 miliar rupiah. Sedangkan kompatriot Tom yakni Joe Pelupesi dan Ivan Jenner masih di bawah 10 miliar rupiah, Connor Metcalf, Jackson Irvine hingga Patrick Jasbeck. So, di posisi ini, kami pikir Australia masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang sebelumnya menang di posisi kiper dan bertahan. Sekarang di posisi lini serang. Indonesia baru saja mendapatkan tambahan pemain signifikan. Saat Ole Romeni masuknya Ole meningkatkan nilai kita di lini serang dengan signifikan saat sang pemain punya market value 1,2 juta euro yang setara dengan 22 miliar rupiah. Nah, nilai dari Ole ini ternyata lebih tinggi dari semua penyerang depan Australia, di mana tercatat pemain termahal Australia di lini depan adalah Brandon Borrello dengan nilai 13 miliar rupiah. Meski begitu, perlu dicatat juga, Australia punya sayap mematikan dalam diri Nestroy Irankunda yang punya nilai 52 miliar rupiah. So, maksud kami, di posisi lini depan, baik Indonesia dan Australia cukup berimbang.
Popovich makin gelisah jelang hadapi Indonesia. Di pertemuan pertama pada September tahun lalu, Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Salah satu hal yang membuat Australia tidak bisa menang adalah lini belakang timnas yang solid. Hal inilah yang saat ini coba dipikirkan oleh Tony Popovich. Meski berganti pelatih, tapi Popovich yakin timnas tak akan jauh dalam menerapkan strategi. Kini dirinya mulai resah strategi apa yang cocok untuk melawan Indonesia nanti. Selain itu, Popovich saat ini juga tengah mendapatkan tekanan karena jika gagal menang melawan Australia, maka posisi Australia di papan klasmen menjadi tidak aman. Itu terjadi karena jarak poin antara posisi runner-up dengan posisi di bawahnya sangatlah tipis. Running free, no chains to hold. Burning bright like molten gold. Step by step we break the mold. Stories of the fearless told. Whispered words and darkened rooms, casting off the weight of gloom. In this anthem we find until like the sun we rise at noon. Joe dan Dean James makin gak sabar. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu dari diaspora yang baru bergabung ke skuad Garuda adalah dukungan dari supporter. Gak heran memang, kebanyakan mereka sejak sebelum akhirnya memutuskan juga sudah merasakan bagaimana dukungan dari para penggemar lewat media sosial. Kini trio Enjoy yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka sudah 100% akan masuk ke skuad Garuda saat away ke Sydney, Australia. Meski belum tentu semuanya akan debut, namun sudah pasti ketiganya akan merasakan bagaimana atmosfer dukungan dari para penggemar. Mungkin debut pertama mereka ke skuad Garuda di laga away, tapi percayalah, fans tetap akan membuat ketiganya takjub seperti yang pernah dirasakan oleh Martin Paes saat debut di kandang Arab Saudi tahun lalu. Apalagi ribuan supporter sudah standby dengan tiketnya masing-masing di Sydney Stadium. Maka dari itu, kedatangan mereka saja sudah pasti akan disambut di bandara. Gak perlu nungguin pertandingan untuk merasakan sambutan dari fans. Selain itu, oleh Romeni yang juga baru akan merasakan debut di Australia, udah gak sabar menantikan dukungan para penggemar Garuda. Tidak seperti biasanya, di sana sepak bola sangat penting. Seperti yang Anda tahu, mereka sangat aktif di media sosial. Saya sangat menantikannya, ungkap striker milik Oxford United, sumber JawaPost.com. We live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive. Dan terlepas dari apapun, semoga saja di laga melawan Australia nanti, para pemain Indonesia dalam kondisi fit dan siap tempur semua. Karena sekali lagi, ini adalah laga yang cukup krusial. Indonesia butuh kemenangan, atau paling tidak bisa mencuri 1 poin, agar peluang untuk amankan 1 tiket langsung masih terbuka lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.